Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan di sekitarmu membentuk dirimu. Bagaimana cara kamu menangani keadaan darurat atau bagaimana reaksimu terhadap seseorang yang bersikap kasar terhadapmu? Pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam. Karena alam tak akan pernah mengecewakanmu. Let's get it to protect our nature and we can do it. Inilah penampilan dari kami, kelompok 29, penerimaan anggota baru PPIPM 2020 dengan judul Windah Wisata Indah Rimbo Panti, membangkitkan eksistensi cagar alam wisata Rimbo Panti, Pasaman Timur, Sumatera Barat, Indonesia. Saya Rizky Putra, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli topi di pasar pagi untuk dipakai esok hari. Hutan jangan cuma dieksploitasi, tapi lakukan juga konservasi. Saya Reski Alma Indah, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebaran puasa Ramadan, halal puasa Ramadan, jangan lupa sahur. Ayo kita jaga pepohonan agar air mengalir dan tanah subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Ramadhani. Nah, itulah perkenalan singkat dari kami. Langsung saja, penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Reski Alma Indah. Oke, masih semangat ya. Pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakang dari esai ini. Esai ini berjudul Wisata Indah sebagai program cagar alam Rimbo Panti guna membangkitkan eksistensi cagar alam di Pasaman Timur. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa cagar alam Rimbo Panti ini merupakan cagar alam tertua di Sumatera. Kawasan cagar alam ini memiliki luas 2.550 hektar. Nah, luas kan? Secara administratif, wilayah cagar alam Rimbo Panti ini terletak di 3 desa, yaitu Desa Murni, Desa Lundar, Desa Petok yang berada di Kenagarian Panti, Kecamatan Panti yang merupakan daerah tingkat 2 Pasaman. Kawasan cagar alam Rimbo Panti ini terbagi menjadi 2. Yang pertama bagian timur dan juga bagian barat yang dipisahkan oleh jalan raya. Kawasan bagian timur merupakan kawasan habitat rawa, sedangkan kawasan bagian barat merupakan kawasan habitat perbukitan yang sebagian kecilnya baru masuk kawasan habitat rawa. Cagar alam Rimbo Panti ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya yaitu memiliki sumber mata air panas. Dan juga pepohonan yang ada di cagar alam Rimbo Panti ini sudah berusia 250 tahun, bahkan ada yang lebih. Nah, tapi seiring dengan jalannya waktu, eksistensi dari cagar alam Rimbo Panti ini mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada dari masyarakat, dari wisata itu sendiri maupun dari pengunjung. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap maka akan dibahas pada pembahasan. Nah, langsung saja kita membahas apa yang menyebabkan eksistensi wisata cagar alam Rimbo Panti Pasaman Timur Sumatera Barat itu berkurang. Pertama, kita lihat dari faktor masyarakatnya, kata kuncinya dari remaja. Nah, berdasarkan hasil survei dan informasi yang kami terima, remaja di sana cenderung memiliki sifat yang sudah tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama. Banyaknya perilaku yang menyimpang dan banyaknya perilaku yang sudah tidak menggambarkan seorang remaja yang religius. Apa salah satu bentuk perbuatan di sana yang membuat eksistensi wisata Rimbo Panti itu berkurang? Pertama, adanya perbuatan zina yang dilakukan di kawasan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Tentu, itu akan membuat asumsi yang negatif terhadap orang luar untuk bisa berkunjung ke sana. Kondisi tersebut justru sangat memperhatikan. Bukankah pemuda adalah harapan bangsa dan pemudi adalah sunting nagari? Nah, maka dari itu kita perlu membenahi sifat dan karakter attitude dari kalangan remaja.
Yang kedua, kita lihat dari faktor masyarakatnya. Masyarakat di sana cenderung tidak memiliki daya inovatif untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di sana. Mereka tidak bisa menemukan gagasan baru atau cara baru bagaimana bisa membuat wisata di sana bisa berkembang. Nah, lalu apa yang bisa kami perbuat untuk membantu permasalahan di sana? Pertama, untuk kalangan remaja, tentunya kami akan membuat atau akan mengadakan pelatihan karakter dengan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan webinar virtual, yaitu dengan pembekalan karakter agama, pembekalan materi agama agar remaja di sana bisa lebih tahu bagaimana pentingnya memiliki sikap atau attitude yang baik, karena attitude lebih berharga daripada segala-galanya, dan membekali mereka dengan kegiatan-kegiatan positif selama berada di kawasan tersebut. Lalu, untuk masyarakat, apa yang bisa kita perbuat? Tentu kita harus mengadakan penyuluhan sosialisasi pentingnya kesadaran wisata untuk masyarakat di sana. Kita perlu membekali mereka, kita perlu memberikan informasi bagaimana mengelola wisata yang baik di sana. Karena jikalau masyarakat sudah mengetahui, maka mereka juga akan lebih bersemangat untuk mengembangkan potensi yang ada di sana. Nah, selanjutnya, apa faktor yang menyebabkan eksistensi wisata cagar alam Limbu Pantai itu berkurang? Kita lihat dari segi wisata itu sendiri. Karena mungkin wisata cagar alam Limbu Pantai sudah memasuki usia yang sangat tua, sarana dan prasarana di sana sudah tidak lagi memadai. Banyaknya fasilitas-fasilitas umum yang ada di sana rusak dan tidak layak digunakan. Kondisi tersebut justru sangat memperhatikan, karena pengunjung tidak akan lagi mau berkunjung ke sana jikalau tidak ada sarana dan prasarana yang lengkap untuk penunjang wisata mereka ke sana. Lalu, apa yang bisa kita perbuat untuk membantu sarana dan prasarana atau fasilitas di sana? Adapun yang bisa kami bantu adalah itu dengan memberikan inovasi baru dalam berupa bentuk pertunjukan. Kami akan coba memberi pertunjukan. Contohnya adalah pertunjukan wayang. Kami akan selipkan pesan-pesan moral dalam pertunjukan tersebut. Di antara lainnya juga silat dan juga randai untuk bisa menarik pengunjung berwisata ke sana lagi. Selanjutnya, apa faktor penyebab berkurangnya eksistensi di sana? Minimnya informasi dan banyaknya pengunjung yang tidak mengetahui potensi dan keindahan alam tersebut. Tentu juga itu sangat berpotensi membuat eksistensi di sana berkurang. Lalu, apa yang bisa kami perbuat? Jelas, kami akan melakukan promosi gencar-gencaran untuk bisa mengekspor keindahan wisata cagar alam tersebut. Dalam bentuk apa? Kami akan membuat banyak brosur dan pamflet, dan kami akan mempromosikan kawasan tersebut dengan cara mengaktifkan sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp. Mudah-mudahan dengan kami membuat banyak brosur dan mengaktifkan sosial media, kawasan wisata tersebut bisa ramai lagi dengan pengunjung. Dan kami juga akan memberitahu dari mulut ke mulut tentang keindahan wisata cagar alam tersebut. Sering kita dengar, kenapa masyarakat dan pengunjung harus ada wisata? Nah, seperti yang saya bilang tadi, sering kita dengar bahwa wisata perlu dikembangkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu permasalahan di sana lagi adalah sampah yang berserakan di mana-mana. Nah, yang bisa kami lakukan nantinya adalah dengan menyediakan tong sampah atau tempat pembuangan sampah dengan kami sumbangkan untuk kawasan wisata cagar alam tersebut. Mudah-mudahan dengan dibantu oleh banyak pihak dan banyak orang yang bisa membantu kami membuat kawasan tersebut bisa lagi ramai dengan pengunjung dan wisatawan bisa lagi menikmati keindahan alam-alam tersebut.
Dan insya Allah jika kita bersama-sama membantu membangkitkan dan membuat kawasan tersebut kembali lagi didatangi pengunjung, akan membuat pertumbuhan dan pendapatan ekonomi di Pasaman Timur Sumatera Barat Indonesia bisa lebih maju. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya cagar alam Rimba Pantai ini adalah cagar alam tertua yang ada di Sumatera. Cagar alam ini kaya akan ekosistem. Kawasan dari cagar alam ini terbagi menjadi dua bagian, ini bagian barat dan bagian timur. Bagian barat dan bagian timur dipisahkan oleh jalan raya. Dari tahun ke tahun, eksistensi dari objek wisata ini semakin turun. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan objek wisata ini. Yang kedua, adanya penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil kayu bakar yang ada di hutan. Yang ketiga, adanya tingkah laku remaja setempat yang kurang baik, kurang senonoh, dan tidak mencerminkan adanya sifat dari seorang remaja. Dan yang terakhir adalah kurangnya inovatif masyarakat sekitar untuk memberi inovasi terbaru dari cagar alam ini. Hal yang dapat dilakukan untuk membuat eksistensi menjadi naik lagi, yakni misalnya dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan berupa memberikan motivasi, tips dan strategi memulai usaha bagi para masyarakat di sekitar. Yang kedua, memberikan atau mengajak remaja setempat untuk membuat suatu wadah organisasi agar nantinya rasa persaudaraan di antara mereka itu semakin solid dan tidak adanya nanti penyimpangan atau pergaulan yang sesat. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembaruan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah memberikan promosi terhadap potensi dari cagar alam ini sendiri, misalnya menyebarluaskan brosur yang menarik dan menampilkan keunggulan-keunggulan dari cagar alam ini. Harapan kami untuk objek wisata ini adalah semoga kedepannya objek wisata dari cagar alam Rimba Pantai ini dapat kembali lagi eksistensinya, dan berharap Dinas Pariwisata dan masyarakat sekitar dapat lebih bisa mengembangkan apa yang ada dan juga dapat memberikan suasana dan nuansa baru bagi para pengunjung. Selain itu juga dapat melakukan pembaharuan untuk objek wisata yang ada, dan jangan lupa memberikan hal-hal positif untuk para pengunjung. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Berbanyak maaf apabila ada salah kata. Kami sudah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.